Sepohon kayu daunnya rimbun. Oh, bentar. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami sembahyang 10 kali. Kita belanja rumah Fagiri. Oke, 22 Oktober, selamat Hari Santri Nasional untuk para santri dan untuk seluruh santri nasional dan untuk Indonesia. Asik. Saya sambil makan ya teman-teman, karena saya belum minum. Saya adalah mantan santri, dan saya sekarang bakal membahas tentang dinamika kehidupan santri pada saat itu, dan baik buruknya, dan apa yang perlu disiapkan untuk masuk ke pesantren, dan apa yang akan didapat di pesantren itu. Simak baik-baik. Saya Apan Gembul. Asik. Enggak, saya gembul. Udah kayak guru gembul belum? Belum. Bentar. Oke, selamat datang di Guru Gembul Channel. Tapi lebih mirip Mohata ya. Lebih mirip Mohata, gak apa-apa. Saya kali ini cosplay Guru Gembul. Tapi enggak, Neng. Guru Gembul, respect Guru. Saya tidak bisa menandingi kecerdasan dari seorang guru gembul. Tapi sekarang saya bakal bahas tentang tadi itu, dinamika kehidupan di pesantren 24 jam. Ini saya bahas langsung dengan 2 poin ya, dinamika kehidupan di pesantren dan baik buruknya pesantren dan apa aja yang kamu dapatkan di pesantren itu. Yang pertama adalah, gak usah pakai poin. Jadi yang pertama, katanya gak usah pakai poin. Oke, teman, maaf teman-teman. Yang pertama itu kalian akan 24 jam bersama teman-teman. Untuk anda yang introvert, Anda harus berubah kalau mau masuk pesantren. Apakah manusia itu bisa berubah? Bisa. Namanya manusia itu dinamis. Tidak mungkin tidak berubah, tidak mungkin saklek begitu saja. Pasti bisa berubah, dan pasti berubah, entah itu menjadi lebih baik, entah menjadi buruk. Dan tidak hanya itu, mungkin yang sisi ininya baik, sisi ininya buruk, sisi ini memburuk, sisi ini membaik, bisa jadi. Terus 24 jam itu selalu bersama teman-teman, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sekobong, mungkin untuk yang sekobong. Dan mau tidak mau, teman-teman harus berbagi dengan orang yang lebih banyak, orang yang banyak banget. Entah itu dari segi makanan atau sampo, sabun mungkin untuk perlengkapan dan lainnya. Dan pakaian mungkin itu bisa tuker-tukeran sama yang lain, bukan cuma karena tertukar di jemuran atau di laundry atau di asrama mungkin, atau di lemari salah masukin atau salah bawa, tapi juga bisa saling tuker-tukeran gitu aja dan saling langsung dipakai aja. Kok baju saya ada di situ? Itu adalah hal yang biasa. Saya rasa ya, ini pengalaman pribadi, based on experience. Asik. Ini adalah hal yang biasa kalau di pesantren. Maka dari itu teman-teman, daripada berpikirkan bagaimana caranya agar kita tidak dimaling sama orang lain, lebih baik bagaimana caranya kita enggak bukan kayak gitu. Daripada berpikiran bagaimana caranya biar irit. Aduh, gimana ya? Ulangi. Saya ingat. Daripada berpikiran bagaimana caranya agar orang lain tidak minta atau bagaimana caranya irit, tapi lebih baik teman-teman berpikir bagaimana caranya untuk bernegosiasi. Entah itu
menukar barang dengan barang, atau menukar barang dengan uang, atau uang dengan barang yang value-nya jelas-jelas lebih diuntungkan kepada antum, karena antum ingin masuk pesantren, kepada antum, dan tidak merugikan orang lain juga. Jadi contohnya gini, orang itu butuh uang, saya butuh sampo, saya beli sampo dia. Nah itu tuh pertukaran yang oke menurut saya. Terus kalau misalnya ada yang meminta makanan, kalau saya dulu triknya kayak gini, makanan itu nggak cuma punya satu bungkus besar, enggak, tapi dua. Yang pertama satu bungkus besar itu buat teman-teman. Ya udah nih, kalau mau minta yang ini ya, tapi saya makan itu juga, yang ini jangan diminta. Jadi kayak gitu, yang ini jangan diminta. Jadi mending belak-belakan aja kalau misalnya di pesantren itu. Wow, iya. Kalau kamu nggak berani belak-belakan, kamu tersiksa. Saya kasih tahu, kalau kamu nggak berani belak-belakan, kamu tersiksa. Karena 24 jam itu kamu bersama orang-orang yang karakternya berbeda-beda. Ada yang nyebelin, ada yang baik banget, ada yang pendiam. Seperti saya ini pendiam, dan pendiam itu adalah bukan pendiam, dan saya diam itu adalah sifat yang, saya pendiam itu adalah sifat yang buruk kalau misalnya dibawa ke pesantren. Jadi saya yang pendiam nggak bisa masuk pesantren dong, bisa. Tapi itu kamu harus pandai bernegosiasi. Tapi saya nggak pandai bernegosiasi, itu akan terlatih ketika Anda setelah masuk pesantren. Kalau saya dulu itu harus apa ya, minimal ada temen yang dipercaya deh, minimal ada temen yang dipercaya, sehingga kalau apa-apa, kalau mau cerita itu ke dia buat ngegibah. nggak kayak gitu. Kehidupan di pesantren itu menurut saya dinamikanya sangat baik. Ini sekali lagi based on experience, dari pengalaman. Dari pagi itu bangun subuh biasanya jam 4, dan itu menyehatkan teman-teman, itu sehat, itu nggak bikin ngantuk. Sok aja, cobain aja, itu nggak bikin ngantuk setelahnya. Tapi mungkin ngantuknya jam 10, jam 11-an, dan itu wajar. Dan saya juga sekarang bangun jam 5 itu jam 10, jam 11 ngantuk tuh ya ngantuk gitu ya, emang kayaknya emang waktu-waktu ngantuk. Jam 12, jam 1 ngantuk itu emang ya udah gitu, emang siang-siang biasanya suka ngantuk. Tapi saya rasa jam 4 itu bagus gitu. Ya udah itu aja. Terus sarapan, sholat duha. Nah itu tuh ada prinsip dipaksa, terpaksa, terbiasa. Dan itu benar teman-teman. Awal-awal mungkin kaget dengan dinamika kehidupan yang seperti itu, karena yang biasanya kamu di rumah itu bangun seenaknya, bukan ya, jujuran aja seenaknya dong. Kadang setengah 6, kadang jam 6, kadang jam 7, kadang bablas, kadang nggak sholat subuh, kadang kayak gitu. Lalu masuk pesantren dan 24 jam bertemu dengan teman, lingkungannya itu aja, dan Anda harus siap dengan beberapa karakter manusia. Dan ini baiknya teman-teman, baiknya adalah dengan kamu bertemu dengan beberapa karakter manusia atau spesies atau orang atau makhluk di pesantren itu membuat kamu mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain di luar nanti, setelah keluar nanti. Kenapa? Karena kamu sudah terbiasa dengan berbagai karakter. Itu baiknya pesantren itu gitu, gokil. Dan kamu terbiasa dengan hal-hal yang misalnya peraturan. Bangun jam 4, gak boleh telat. Mungkin kamu awal-awal terpaksa, tapi pada akhirnya terbiasa. Dan itu tuh asik gitu, gak tersiksa, gak yang berat banget ini, wah ripuh. Dan menurut saya itu juga nggak harus diceritakan ke orang tua, ke teman-teman, soal keberatan kehidupan Anda di pesantren. Bukan untuk pamer, itu untuk sustainable diri aja. Dan saya harap untuk kamu yang introvert mau pesantren itu coba menyamakan frekuensi dengan orang lain. Daripada meminta orang lain untuk masuk frekuensi kamu, mending frekuensi kamu yang masuk ke orang lain, mencoba begitu.
Kayak misalnya kalau misalnya kamu dibercandain biasanya baper, ini nggak usah baper atau balik ngebercandain. Kalau misalnya, woi gendut, apa item, itu tuh itu ya udah gitu, apa fisik sama fisik. Terus nggak ada yang gitu, itu sebenarnya buat ini aja sih, buat sustain aja. Menurut saya itu gak apa-apa kalau misalnya anda dihina, anda balik ngehina, tapi yang sama, jangan sampai yang beda, karena itu memicu keributan yang lebih besar. Lah bukannya sama aja, enggak, beda cok, beda cok. Kalaupun ribut anda nggak salah banget gitu. Kalau anda yang dulu, kalau anda nggak duluan, contoh anda dibilangin kayak tadi gendut, weh apa itu, misalnya ribut, apa lo bilang-bilang gue hitam, emang kamu nggak hitam? Iya deh si paling putih, kalau anak Gen Z sekarang gitu kan, iya deh si paling putih, udah jawab lagi, iya deh si paling kurus, gitu 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 gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu pun, kalau misalnya nanti di sidang sidang sama pembimbing, ada apa ini, kamu nggak salah. Kenapa? Karena dia yang pertama, dia yang mulai, dan saya membalas dengan hal yang setara. Dan Islam pun gitu kan, membalas apa, mengajarkan kisos, seperti potong tangan dibalas potong tangan, nyawa dibayar nyawa, gigi dibayar gigi. Ya udah gitu gitu aja, dan itu adil menurut Islam. Tapi lebih baik dihindari kalau misalnya nggak bisa, apa, kalau bisa bisa untuk sustain dengan gimana sih, kalau misalnya bisa dihindari. Tapi kalau antum tidak kuat, antum boleh membalas dengan hal yang sama. Nggak usah apa ya, nggak usah pengen menang gitu, karena itu tuh nafsu. Kalau misalnya anda nggak kuat nih, si bangsatnya nih bacot mulu gitu, woi gendut 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 gendut, iya deh si paling kurus, gitu aja. Oh ya budak si paling. Atau iya deh sempurna lu, sempurna 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 sempurna, gitu gituin. Ada orang sempurna nih guys, nah kalian harus berani sih kayak gitu menurut saya. Karena pengalaman saya adalah saya orang yang pendiam, saya nggak berani menolak, saya nggak berani buat berbicara belak-belakan gitu. Itu tuh jadinya buat saya mati, dalam artian mati di sini nggak bisa ngapa-ngapain, tersiksa gitu. Dan saya nggak mau improve, nggak mau mencoba buat ngobrol atau mencoba buat coba minta deh saya ke orang itu, atau misalnya saya nolak deh, jangan dulu ya, saya lagi butuh ini buat sebulanan harus cukup. Saya sebenarnya bisa ngomong gitu, tapi saya nggak ada keberanian, dan saya nggak mau mencoba untuk berani melakukan hal itu. Dalam pikiran saya, aduh yang tersiksa pisan, kalau aja saya berani melakukan hal itu, kalau aja semuanya, kalau aja, seolah-olah kamu hidup itu sudah ditakdirkan bahwa kamu itu pendiam, kamu itu gak bisa ngomong, kamu itu gak punya keberanian, kamu itu adalah penakut, kamu adalah introvert, kamu adalah pendiam. Seolah-olah itu tuh udah takdir caklek gitu aja, padahal enggak. Sifat itu bisa dirubah, sikap itu bisa dirubah teman-teman. Sikap manusia yang susah, yang susah dirubah itu adalah karakter. Tapi bisa, karakter pun bisa dirubah, bisa diubah, oke. Karakter pun bisa diubah melalui pemikiran, lalu keyakinan, lalu kebiasaan, lalu menjadi karakter gitu kan, kata pesulap merah. Kalau nggak salah kayak gitu. Kalau misalnya salah saya minta maaf. Tapi kalau nggak salah kayak gitu sih, benar-benar. Itu hal-hal baiknya ya, saya udah kasih tahu, dan bagaimana tips-tipsnya. Lalu hal buruknya adalah, enggak deng, ini masih lanjut deng, nggak, bukan hal baik hal buruk, tapi ini hal yang mungkin terjadi dan yang sudah terjadi, dan bagaimana cara counternya. Terus gini, selain maling, di pesantren juga kadang ada teman-teman yang sangean. Iya, nafsuan teman-teman. Saya jangan pakai ini kayak baik, lalu bahasanya kasar saya. Ada yang sangean, kadang ada yang kayak gitu. Saya ada pengalaman di kelas ini, wah anjing banget sih ini, kakak kelas saya adik kelas minta tolong saya, anapan punten
nepelkeun ieu lah di dieu, di lehernya merah. Terus kunaon ieu, kenapa ini tadi ku si, saya masih ingat namanya, aduh, ku si itu dicupang di dapur, wow, dicupang. Dan dia cuma berani bilang, nggak berani bilang, dia tuh nggak berani bilang. Saya pengen seperti ini, dia tuh nggak berani bilang karena takut apa-apa. Dan orang tuh kalau udah apa-apa jarang bilang ke saya, bilangnya ke temen dekatnya atau ke yang lain atau ke pembimbing. Tapi ini kayaknya udah nggak berani bilang lagi. Dan saya adalah orang yang pendiam, jadi orang tersebut berani bilang ke saya, cuma berani bilangnya ke saya dicupang, disedot ininya lehernya sama kakak kelas saya, kelas 3. Saya laporin ke pembimbing dong. Sama dia jangan, sama korbannya jangan. Tong bisi orang diarah deui bisi orang jadi naon karunya si itu dia ngebela si pelaku, tapi baik kalau orang garda terdepan. Jadi pada saat itu saya udah emosi, udah kaget juga, wow gitu. Jadi udah gak ada pikiran apa-apa lagi, bodo amat kalau misalnya saya harus jadi korban yang misalnya bangsat lu cepu, kalau misalnya digituin. Saya udah gak takut gitu. Kalau misalnya adik kelas saya itu yang diancam, saya yang maju juga gitu. Saya udah berani, saya laporin dan akhirnya dieksekusi. Saya nggak tahu, mungkin kalau nggak salah tuh pakai sapu dipukul kakinya sampai potong, kalau nggak salah ya, dimarahin itu. Padahal pembimbing saya itu bukan pembimbing deng, ketua asramanya itu adalah orang yang sekelas kelas 3 juga sama dia itu sekelas. Gokil nih kata saya. Masih ingat, aing mah anjing sia namun ka awewe mah masih kene asup akal goblok. Ieu mah kalah lagi sia kot kasange kitu sia teu meunang awewe nu bogoh kasihan udah sia mah hideung goblok. Gua pokoknya disiksa gitu dah di depan banyak santri asrama pada saat itu, santri putra yang di asrama pada saat itu. Dan itu tuh hal yang apa ya, wow gitu, mengerikan. Di pesantren itu ada yang kayak gitu, ada. Bahkan kemarin juga ada kasus pembunuhan kan, diduga pembunuhan. Saya nggak tahu itu lanjutannya seperti apa, di Gontor kata di mana, di Darussalam pokoknya, di Darussalam. Maaf pokoknya ada pembunuhan gitu deh. Sampai si orang tua korbannya itu minta tolong ke Hotman Paris buat diusut kasusnya. Katanya orang ini meninggal secara tiba-tiba karena sakit, padahal ternyata ditemukan luka-luka. Wah, itu ngeri. Dan itu tuh nggak di semua pesantren ada seperti itu. Bagaimana cara mengcounternya? Anda harus punya geng, bukan punya geng, ayo ikut saya enggak, tapi apa namanya, kamu bergabung dengan orang-orang yang sering berbarengan. Mending bareng-bareng aja. Kalaupun kamu sendirian, mending ngikutin gitu. Kalau misalnya nutur wae naon cing maneh, ya satu gebut sorangan jomblo, nah gitu-gitulah atau gimana. Ya penyesalan saya adalah, saya waktu pesantren dan waktu di sekolah, saya udah sering cerita di konten ini, di channel ini, bahwa saya adalah seorang pendiam. Saya adalah orang yang takut, saya pemalu, seperti kuli. Aduh anjing sakit, astagfirullah. Pemalu, lucu itu tukang palu. Oke. Ya saya orang yang pemalu dan saya nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya skill di pesantren itu. Ya terpojokan lah, makanya itu saya keluar dari asrama dan sekolah reguler aja. Enggak, sekolahnya masih tetap di situ. Sekolah malam tetap masih datang ke sekolah malam, tapi nggak di asrama gitu, karena dekat juga rumahnya. Masih gitu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sharing ke teman-teman. Nah, buat ibu-ibu atau orang tua yang mau masukin anak ke pesantren, saya harapkan bukan bagaimana cara menghindar. Saya harapkan ngasih tahu anaknya bukan bagaimana cara menghindar dari masalah, bukan bagaimana cara menghindari masalah, atau jangan sampai lu
lalu lagi jangan sampai ibu-ibu mengatakan kepada anaknya jangan deketin si ini ya, si ini nggak baik. Tapi bagaimana caranya agar tidak terbawa-bawa ketika anak ini berteman dengan si itu. Contohnya, jangan berteman sama si A mah ngerokok cenah. Nah, menurut saya jangan kayak gitu, tapi nak, sebisa mungkin kamu jangan ngerokok ya. Atau gimana. Kamu boleh berteman sama dia asal jujur aja apa yang kamu lakuin sama dia. Apakah dia ini apa kamu mau baik-baiknya aja ya sama dia gitu. Atau misalnya jangan sampai kamu kalau misalnya ada yang mau mencoba grepe-grepe atau ada yang mencoba untuk pegang-pegang gitu, kamu hindarin ya nah, atau apa ini segala macam. Nah, jadi bagaimana cara biar menghindar, biar gak berteman, biar gak menjadi korban, tapi bagaimana caranya biar kita anak ibu itu sustain, bagaimana cara bertahan biar mentalnya juga terjaga dan sosialisasinya pun bagus, nggak seperti saya pada saat itu. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri Nasional.